Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Meida Indriawati dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas sesuatu yang sangat menarik. Coba tebak apa yang mau aku bahas? Ada yang tahu? Nah, betul banget. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas strategi coping stres terutama untuk remaja setelah putus cinta. Sebelum kita membahas tentang strategi coping stres ini, aku mau bicara tentang coping stres dulu nih. Jadi, coping stres adalah proses di mana seseorang secara sadar mencoba untuk meminimalkan dan mengatasi penyebab stres serta masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme ini biasa disebut dengan strategi coping. Strategi coping ini memiliki tujuan adaptif, yaitu mengurangi atau mengatasi stres. Namun beberapa strategi bisa saja dapat tidak efektif atau bahkan menjadi maladaptif. Kenapa disebut tidak efektif? Karena sumber stresnya sebenarnya tidak teratasi, teman-teman. Disebut maladaptif justru menghambat kita menyesuaikan diri dengan situasi tertentu. Nah, strategi coping ini yang maladaptif sering digunakan hanya untuk mengurangi kecemasan atau hanya sekedar lari dari sumber stres. Namun masalahnya sendiri tidak terselesaikan. Contohnya saja nih teman-teman, misalkan teman-teman diberikan tugas dan tugasnya itu numpuk, deadline-nya mepet nih, teman-teman kan pasti tertekan nih dan munculnya kecemasan dalam diri teman-teman. Nah, yang teman-teman lakukan untuk mereduksi tekanan psikologis tersebut, teman-teman lalu nonton drama Korea, bahkan sampai berpuluh-puluh episode. Misalkan Senin sampai Jumat teman-teman habiskan untuk nonton drakor. Pada saat itu teman-teman merasa baikan dan menikmati tayangan tersebut. Nah, setelah hari Jumat teman-teman dihadapkan pada deadline waktu nih yang batas pengumpulannya hari Senin. Otomatis karena itu teman-teman malah menjadi lebih tertekan. Karena pada saat nonton drakor bisa teralihkan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, teman-teman perlu memiliki kemampuan strategi coping ini. Pada umumnya, kondisi kesehatan mental seseorang dipengaruhi 3 faktor nih teman-teman, yaitu faktor genetik, pemicu stres, serta coping strategi. Nah, untuk yang kedua faktor yang pertama yaitu genetik dan pemicu stres itu hal yang sedikit sulit dikendalikan, di luar kendali kita. Akan tetapi, strategi coping ini dapat kita pelajari, kita latih dan kita terapkan teman-teman untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, jadi kenapa teman-teman perlu memiliki kemampuan strategi coping ini? Karena itu adalah ranah yang dapat kita kendalikan, kita pelajari dan kita terapkan. Nah, strategi coping menurut ahli psikologi ini ada 2 macam, yaitu emotion focus coping dan problem focus coping. Yang pertama, emotion focus coping merupakan strategi yang berfokus pada kondisi emosional seseorang dengan cara mengurangi respon emosi negatif dari suatu kondisi stres. Misalnya seperti frustasi, sedih, cemas. Nah, jadi teman-teman ketika mengalami hal tersebut setelah putus cinta, teman-teman bisa mengalihkan fokus atau perhatian dari sumber masalah yang teman-teman hadapi, seperti curhat ke orang-orang terdekat atau sahabat terdekat, agar rasa sedih itu dapat teralihkan. Atau bisa juga dengan jalan-jalan, karena jalan-jalan itu pengalihan dari perasaan-perasaan sedih yang teman-teman alami ketika tekanan stres. Namun, terkadang strategi emotion focus coping itu justru membuat seseorang menunda-nunda mengatasi sumber masalahnya. Inilah yang membuat strategi ini jadi tidak efektif dalam penyelesaian masalah pada jangka panjang. Jadi hanya bisa dilakukan untuk jangka pendek. Nah, strategi ini juga justru berbahaya ketika masalah yang dihadapi butuh penanganan segera. Selain itu, teman-teman, strategi ini juga dapat bersifat deskriptif atau justru menambah masalah bahkan meningkatkan stres. Ketika kita ketergantungan terhadap pengalihan atau pengalihan ini menjadi tidak sehat, seperti kita mengalihkannya pada merokok, banyak tidur misalkan, dan yang paling parah mengalihkan dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Jangan ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu problem focus coping. Pada umumnya, hal ini merupakan strategi coping yang dianggap baik nih. Problem focus coping tidak hanya berfokus pada tingkat stres, namun juga akar masalah dari penyebab stres tersebut. Akan tetapi, strategi ini tidak dapat diterapkan pada situasi dan hanya akan efektif ketika sumber stresnya itu berasal dari
tekanan saat sedang mencapai suatu tujuan. Emosi negatif seperti sedih dan frustasi akibat kehilangan misalkan hanya dapat ditangani dengan emotion focus coping. Jadi pada suatu hal yang tidak dapat dikendalikan, kita butuh emotion focus coping. Misalnya tadi nonton drama Korea untuk pengalihan dari tugas yang numpuk. Namun kalau misalkan dihadapkan pada suatu tujuan yang ingin kita capai, tekanan stres itu kita harus atasi dengan problem focus coping. Jadi kita selesaikan masalahnya. Nah, terdapat 3 hal penting dalam menerapkan problem focus coping ini. Pertama, kemampuan pemecahan masalah. Kedua, manajemen waktu. Dan yang ketiga itu adanya dukungan sosial. Meskipun strategi yang ini sangat efektif, namun tidak setiap orang dapat menerapkannya, teman-teman. Dia butuh latihan dalam menerapkannya. Dalam menerapkan strategi ini, teman-teman harus optimis. Karena dalam mengatasi masalah diperlukan keyakinan diri bahwa kita sebagai individu bisa mengendalikan setiap masalah yang kita hadapi. Nah, aku punya tips nih buat teman-teman untuk melatih coping skill ini. Yang pertama, ketika tekanan stres datang pada kita, yang harus kita lakukan pertama adalah berusaha tenang dan jangan panik berlebihan. Caranya teman-teman, kita bisa menarik nafas dulu. Tarik nafas perlahan-lahan, kemudian buang. Kita tenangkan dulu sebelum kita membuat pilihan atau mengambil keputusan. Kita tidak boleh nih mengambil keputusan dengan kondisi yang tidak tenang. Yang kedua, berpikir positif. Jadi lihatlah masalah atau kejadian sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman maksudnya, dan belajar. Yang ketiga, menerima diri sendiri. Teman-teman yakinlah bahwa tidak semua yang kita rencanakan sesuai dengan harapan kita. Yang keempat, dari sebuah kesalahan kita harus belajar, karena setiap kesalahan dapat membuat kita menjadi lebih baik. Yang kelima, terbuka berkomunikasi. Jadi teman-teman, hindari memendam amarah atau emosi-emosi negatif lainnya. Cobalah ketika kita punya masalah pada orang lain, misalkan pacar teman-teman nih, teman-teman sampaikan aja apa yang membuat teman-teman tidak nyaman, karena memendam emosi-emosi negatif itu tidak baik bagi kita. Yang keenam, jalin hubungan baik dengan situasi apapun. Dukungan sosial sangat diperlukan dalam membantu kita memecahkan masalah. Dan yang terakhir, kembangkan hobi dan lakukan apa yang teman-teman sukai. Percayalah teman-teman, semua masalah itu akan bermuara pada satu kata, yaitu selesai. Nah, sebelum aku akhiri, aku ingin mengajak teman-teman meluangkan waktunya sejenak. Silahkan teman-teman pejamkan mata, kemudian sambil kita pikirkan apa yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Ambil nafas sejenak. Ambil nafas dengan cara hirup dalam-dalam melalui hidung dengan mulut tertutup. Rasakan ketika oksigen ini mengalir dan hembuskan dengan bibir terbuka. Begini teman-teman. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan. Dan saat ini teman-teman merasakan seperti ada sebuah aliran pernafasan di dada kita. Itu artinya oksigen ini sedang mengalir dan membuat sebuah hormon yang membuat kita rileks dan tenang itu muncul. Nah teman-teman, di saat kita tenang, kita bisa refleksi masuk ke dalam diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang kita alami. Jangan dilawan apa yang sebenarnya kita sedang rasakan. Jangan dilawan, diterima saja. Tenang dan pikirkan baik-baik untuk menemukan solusinya. Oke, selesai. Teman-teman boleh silahkan buka matanya kembali dan coba lihat. Ketika tenang, pikiran positif dan emosi positif ini menghadirkan kita pada solusi-solusi yang lebih baik lagi ketika menghadapi suatu masalah. Wah, gak kerasa nih, waktu kita sudah hampir habis teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.